Shalom Bapak Ibu, masih dengan kami di program 5 Menit Penuh Harapan. Kita masih terus bergerak maju di kitab Yosua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Setelah kita melihat kemarin mereka menyeberangi sungai Yordan, begitu para imam dan suku Lewi menjejakkan kaki ketika mereka memikul tabut perjanjian itu, langsung sungai tersibak begitu rupa, 12 batu diambil oleh 12 orang mewakili suku bangsa Israel, dibuatlah tugu peringatan. Setelah mereka semua menyeberang sampai di seberang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu kemudian Yosua memanggil panglimanya dan mereka meeting sejenak untuk kemudian penaklukan Yeriko. Jadi di dalam pasal yang ke-6, Bapak Ibu, Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 27 kita ketemu ceritanya di sana bagaimana jatuhnya Yeriko, temboknya runtuh, temboknya itu lapis 2, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, runtuh, mereka mengelilingi 13 kali dikelilingi, hari pertama 1 kali, hari kedua 1 kali, sampai hari yang ke-6 1 kali. Di hari yang ke-7, mereka mengelilinginya 7 kali, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, lalu kemudian runtuhlah tembok itu. Nah, ada perdebatan, Bapak Ibu, sekali lagi orang-orang skeptis, orang-orang ateis, katanya mereka menemukan bahwa di reruntuhan tembok Yeriko itu ternyata mengandung suatu sumber rayap yang luar biasa banyaknya. Jadi menurut mereka, kenapa tembok Yeriko runtuh? Oleh karena dimakan rayap, Bapak Ibu, sehingga kemudian runtuh. Kalau memang demikian ceritanya Bapak Ibu, pertanyaannya kemudian, kenapa tepat di hari yang ke-7, ketika mereka keliling 7 kali, tembok itu runtuh? Apakah rayap cukup cerdas untuk tahu hari ke-7 harus runtuh loh ya? Sehingga miliaran rayap itu kemudian makan beramai-ramai. Bapak Ibu, sungguh sebuah pernyataan yang tidak logis. Itu adalah orang-orang yang tidak percaya kuasa Allah dan mujizat Tuhan. Tetapi kita orang-orang yang percaya, kita tahu tembok Yeriko runtuh karena Allah yang melakukannya. Allah yang merubuhkan semua itu. Orang Israel tidak perlu berperang. Mereka cukup memuji Allah, meniup trompet, lalu melihat apa yang Allah kerjakan. Dan kita tahu kemudian tembok itu runtuh, lalu kemudian orang Israel menaklukkan seluruh penduduk Yeriko, dan Rahab bersama dengan anggota keluarganya diselamatkan. Di kemudian hari, Rahab ini dipertemukan oleh Tuhan dengan jodoh seorang pria yang tampan, namanya Salmon. Salmon artinya pria tampan. Dan melalui keturunan Salmon dan Rahab inilah terus turun-turun sampai kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi Tuhan Yesus pun pernah punya garis keturunan nenek moyangnya dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan Tuhan Yesus tidak pernah malu punya nenek moyang yang demikian. Itu sebabnya Matius mencatat dengan sangat jelas dalam silsilah atau genealogi Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita kembali kepada pembicaraan kita tentang tembok Yeriko yang diruntuhkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah yang Allah tidak dapat lakukan? Laut pun dia belah, Bapak Ibu. 2 juta orang dia beri makan tanpa pernah kelaparan. Sungai Yordan dia belah, Bapak Ibu. Apalagi kalau cuma tembok Yeriko. Mudah bagi Allah. Di hari pertama pun Allah bisa melakukannya. Namun sekali lagi, Allah adalah Tuhan yang berdaulat, yang selalu melibatkan kehendak bebas kita di dalam memenuhi rencananya, di dalam memenuhi kehendak dan janjinya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan setelah tembok Yeriko runtuh, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang Israel melanjutkan pertempuran lebih lanjut untuk menghadapi orang-orang Ai. Disinilah kita melihat cerita yang pernah kita singgung, di mana Akan mencuri benda tertentu sehingga kemudian Allah murka. Sekali lagi ini bentuk bahwa pendudukan tanah Kanaan bukan tentang ekspansi imperialistis, bukan tentang merampas hak milik, tetapi tentang penghakiman Allah atas mereka. Karena orang Israel dilarang menyentuh barang-barang milik orang-orang penduduk Kanaan itu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pembelajaran untuk kita, ingatlah Allah kita, Allah yang dahsyat luar biasa. Allah yang menaklukkan tembok Yeriko. Hari ini ada tembok apa di depanmu yang kau tak bisa lewati? Tembok yang begitu tebal yang kau tidak bisa tembus. Allah masih Allah yang sama, Bapak Ibu. Peperangan rohani kita perlu melihat bahwa Allah selalu menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat beraktivitas.